tertutup nih mas. Enggak, otomatis dia. Nggak, nah itu ada PLTS-nya juga mas. Ada. Kalau nggak apa ya, otomatis sih mas. Kan ada magnet sini. Nah, baru ini kita ini akses card-nya nih. Ya. Gitu kayaknya. Jam 12 malam sampai setengah 6. Kita juga pakai sensor. Nanti rencana CCTV ini pakai ini mas, pakai apa mikrofon juga. Jadi kalau semua ada orang, Pak mau nyari nih, tinggal saya apa-apa. Yo mas, dan sambil ngomong ya. Operatornya apa aja ya bisa dipakai. Dan paketannya murah, bisa 25.000 paketan apa namanya? Kuota ya, paket kuota. Nah ini tes ya, ini kan nempel di besi nih. Nah kita aplikasikan aja nanti. Ya. Ini gerak. Ya. Jalan, nah itu udah jalan tuh. Oke, makasih ya mas. Jadi awal mulanya ya untuk perjalanan saya. Jadi memang sebelumnya memang cita-cita saya bukan polisi ya, bukan polisi. Saya juga kuliah juga untuk di Surabaya. Ya perjalanan kita panjang ya. Saya juga bekerja juga dulunya di pabrik juga. Habis itu berangkat dari situ. Ya mungkin rezeki orang kan nggak tahu ya, tiba-tiba ada apa rekrutmen. Sebenarnya awal mulai saya dari kecil sampai saya SMA sampai kuliah, cita-cita saya itu bukan polisi, karena rumah saya samping saya itu polisi, jadi tahu gitu kan kondisinya kayak gitu. Saya justru lebih senang kalau ada tentara lewat itu pendidikan, karena ada itu di kampung itu ya, ada tentara, jadi saya semangat itu, wah saya maunya tentara. Nah akhirnya saya coba daftar. Ada teman yang bilang udah, ada juga orang tua ngasih untuk mau ini enggak gitu ya, coba mengabdikan diri ke negara ya, dalam arti berbaktilah kepada masyarakat. Terus orang tua yang ngasih support, saya agak meleleh juga ya, padahal saya awalnya kan gimana caranya mau ini saya pengen jadi tentara kan. Akhirnya ya udahlah, bismillah, kalau ini jalan saya untuk apa buat kebaikan, saya coba, saya izin minta ridhonya orang tua ya, bismillah. Alhamdulillah cool, sukses. Terus ya di perjalanan karir pada akhirnya ya sampai di ini ending sekarang ini, sampai di titik sekarang ya banyak ya lika-likunya ya. Sampai halnya ya sampai kita sekolah perwira juga, terus sampai jadi ketua RT juga sebelum COVID. Banyak betul tantangannya waktu COVID juga kan ya kan. Jadi pas di saat COVID tahu sendirilah, baru jadi RT COVID lagi, waduh tantangan berat sekali kan. Semua orang belum pernah merasakan COVID ya, tiba-tiba ada masalah kayak gitu, wah gimana nih cara penanganannya, gimana cara. Nah itu apa pengalaman berharga ya di saat era situ. Nah di sisi lain saya harus pengabdian juga di kepolisian juga ya, saling sinergi lah. Kalau kita kan udah sekalian lah, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui lah semua ya kan gitu. Intinya buat masyarakat, buat sosial juga kan gitu sih. Nah itu ngebaginya gimana bang, antara jadi ketua RT sama jadi polisi? Nah memang saya bisanya kadang kan di luar jam kedinasan ya. Di saat jam kedinasan kita tetap kita tanggung jawab pada apa polisi juga terhadap pekerjaan kita sebagai aparatur negara. Nah itu jam dinas ya jam dinas, tapi pas di saat sudah selesai yang bisa kita kondisikan untuk sama juga kan, kita ke masyarakat juga kan, ini kan pelayanan ya, memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima ya. Nah ini kan juga bagian kita apa ikhtiar untuk memberikan pelayanan ke masyarakat, jadi sama sih ya. Kalau orang tua abang sendiri maksudnya ada background polisi nggak apa gimana? Nggak ada.
ada. Dari semua kakak saya maupun orang tua nggak ada sama sekali. Makanya apa ya, nggak ada track record sama sekali. Ya kita juga Bismillah udah diberikan amanah kayak gini, ya mau nggak mau ya terjun ke masyarakat. Ya kita ya totalitas untuk apa sih yang ya kita ambil hikmahnya ya dari semua ini ya, masuk diberikan amanahnya sebagai ketua RT, kita pun jadi punya ini ya, pengalaman baru gitu loh. Jadi kita melakukan, kita sekolah kan baik dari S1, S2, kita tularkan ilmu kita kan, implementasinya kan di lapangan, di masyarakat. Nah, apalagi kita polisi, kita pendidikan, kita aktualisasinya di semuanya kembali lagi ke masyarakat. Bahkan kita pun juga sama, jadi polisi ya kembali lagi ke masyarakat. Kita selesai pensiun kembali lagi ke masyarakat. Ya, semuanya kan kembali lagi ya ke masyarakat. Ya alhamdulillah hikmahnya banyak ya. Sisi lainnya ya banyak dinamikanya lah. Tapi saya enjoy aja sih dengan semua itu, apalagi masyarakatnya mendukung, support. Nah, kita kan nggak bisa kerja sendiri, semuanya kan berkat masyarakat. Kalau masyarakatnya ngasih apa, kita tektokannya enak ya, masa kita pun juga enak juga, Pak ini kita punya kayak gini, masyarakatnya juga nyambut. Alhamdulillah ya, sini masyarakatnya antusias, terus Pak kayak gini bisa nih kayak gini gitu kan. Jadi macam-macam ya bidang mereka punya. Jadi pas kita ini siapa yang bisa, saya Pak ini bisa ini. Jadi semua berjalan dengan beriringan, pada akhirnya sampailah seperti ini. Ya itu penting ya, kita kan harus mendengarkan aspirasi ya, apa sih yang terjadi di lapangan itu, apa sih, apalagi sama kejadian-kejadian di luar ya. Nah, selalu saya tarik gitu, jangan sampai ya kejadian di sini ya. Contoh yang kita lakukan sekarang apa, soal masalah pengamanan kok banyak PR soal masalah curanmor. Nah, berarti kita harus bisa membantu juga kan, tugas kepolisian juga. Satu sisi saya juga kepolisian, meskipun bukan bidang serse, tapi kan sama juga tugas kita memberikan pengamanan juga kepada masyarakat. Nah, salah satunya ini, ayo masyarakat juga ikut kontribusi mendukung tupoksi kepolisian. Salah satunya kita batasi, kita memberikan rasa aman dulu ya, kita memberikan rasa aman kepada masyarakat, minimal mencegah, mereduksi orang-orang yang berbuat jahat tadi, yang pengen melakukan aksi curanmor. Jadi kita bikin gerbang pintar sama ya ini program GPS nih, semua hasil dari gotong royong Mas. Makanya angka dana operasional bisa kita limit ya, nggak terlalu gede ya, membengkak besar, minimal budgetnya juga pas lah buat bikin ini. Makanya butuh proses lama lah sampai sekarang, karena sampai udah 3 periode kan, butuh proses lama untuk sampai seperti ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.